baik itu dari keluarga rahimahullah, rohilah Ibu Tuti yang semoga telah mendapatkan ketenangan di alamnya. Semoga juga para hadirin undangan yang hadir, insya Allah senantiasa di dalam limpahan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita berkumpul samping mengenal tentang telah wafatnya beliau, kita pun mengingatkan diri kita, insya Allah suatu saat nanti, suka tidak suka, siap tidak siap, kita pun pasti akan menyusunnya. Yang terbaik adalah selagi kita masih diberi kesempatan hidup, mari kita berpikir bahwa kita pun nanti akan mati, diambil oleh Allah, dan mari apa yang harus kita persiapkan untuk bekal setelah kehidupan kita, yang dibekal kematian, yang insya Allah kita akan bawa sampai nanti di yaumil akhir. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Pada kesempatan yang singkat ini, kami diminta menyampaikan tausiah. Tema yang dipilih adalah manfaat mengingat kematian. Tadi telah disampaikan pula oleh salah satu ananda dari Ibu Rahimahullah Ibu Tuti, bahwasanya artinya juga menulis tentang kematian. Karena sesungguhnya kematian itu ditulis boleh, tapi yang paling baik adalah bukan sekedar ditulis dengan lisan, dengan tangan kita, tetapi mari kita ambil hikmahnya, pelajaran yang terjadi dari kematian. Karena setiap manusia yang diciptakan Allah pasti mati, tidak mungkin tidak. Meskipun Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah dan juga dari Anas bin Malik, manusia itu tidak pernah ingin tua, meskipun sesungguhnya usianya sudah tua. Hati manusia selalu muda dalam dua perkara, kata Rasulullah. Yang pertama, ingin tetap panjang umur dan ingin tetap sukses di dunia. Sampai kapanpun, manusiawi wajar. Tapi siapapun kita yang sukses, yang panjang umur, yang gagal, yang umurnya mungkin pendek, kapanpun, dimanapun, jika Allah menetapkan kematian kita, pasti tiba. Maka ada sebuah ayat yang mengingatkan kepada kita semua yang masih hidup ini. Di surat An-Nisa, surat 4, ayat yang ke-78. Di bagian awal ayat Allah berfirman begini. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian yang Allah tetapkan itu pasti datang menemui kamu. Meskipun kamu takut mati, kamu tidak mau mati, bahkan kamu bersembunyi, kamu berlindung di sebuah bangunan benteng yang tinggi lagi kokoh, dijaga, diberikan pertahanan, diberikan pengamanan, dan seterusnya. Jika Allah tetapkan kematian, pasti tiba. Ada seorang raja, raja itu namanya Raja Namrus, dan itu adalah salah satu raja yang lalu di masa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitu kuatnya raja, kekuasaannya, kedudukannya, dan sangat takut mati. Apa yang terjadi? Dia ingin minta dibuatkan sebuah ruangan khusus di kerajaan yang tidak boleh ada yang masuk ke sana kecuali hanya orang yang diizinkan. Disteril sedemikian sterilnya, dijaga ketat agar tetap selamat sehat. Ternyata Allah hanya kirimkan seekor nyamuk. Menggigitnya, kemudian mati gara-gara nyamuk. Apa penyakitnya namanya? Subhanallah. Ada yang bisa melawan takdir dari gigitan nyamuk. Sekuat apapun manusia, dengan nyamuk bisa jadi tumbang. Bahkan baru-baru ini sampai sekarang kita Indonesia bahkan seluruh dunia telah dilanda dengan adanya pandemi COVID. Siapa yang bisa melawan itu? Manusia semua takut saat itu. Semuanya takut akan COVID. Padahal virusnya COVID itu seberapa besarnya? Subhanallah. Sesuatu yang sangat kecil, yang tidak terlihat oleh mata, tapi begitu ditakuti oleh manusia. Sayangnya manusia takut akan kematian, hanya banyak manusia tidak takut akan kehidupan setelah mati. Padahal kehidupan yang paling panjang,
lebih panjang dari sekedar kehidupan dunia adalah kehidupan alam akhirat, kehidupan di mana manusia akan dibangkitkan setelah kematian. Jika kita meyakini itu, Ibu, Bapak, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, insya Allah kita akan mengambil manfaat dari mengingat sebuah proses kematian. Sebab biasanya manusia akan menyesal jika tidak segera dari sekarang ini ketika masih hidup mengingat bahwa dirinya akan mati. Tidak ada manusia abadi. Allah telah berfirman dalam sebuah ayat Al-Quran, surat 55, surat Ar-Rahman, ayat yang ke-26. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua makhluk yang Allah ciptakan, apapun dia, siapapun dia, binasa, nggak ada hidup kekal. Yang kekal abadi cuma satu, Allah yang menciptakan kita, Allah yang maha kuasa atas segala kekuasaan seorang hamba. Maka yang akan mematikan kita pun adalah Allah, meskipun kita takut mati. Ayat-ayat yang mengingatkan kita bahwa kita akan mati betapa banyak saudara musliman yang semoga dirahmati Allah. Hanya terkadang manusia tidak menyadari. Kenapa? Karena saking sibuknya dengan dunia, berkarya dengan dunia, sukses dengan dunia. Boleh kita nikmati sukses. Silahkan kita berkarya untuk kebaikan. Tetapi ingatlah, itu semua jadikan sebagai modal yang akan kita bawa sampai nanti di yaumil akhir. Bahkan sejak kematian di alam kubur sampai dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Maka Allah mengingatkan bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya, saudara musliman, bukan sekedar dunia ini. Maka Allah berfirman di sebuah ayat Al-Quran, surat Ali Imran, surat 3, ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan itu pasti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya balasan dari Allah, pahala yang paling sempurna dari Allah, yang Allah akan berikan kepada kamu nanti di hari kiamat, bukan di dunia. Coba kita rasakan. Nikmat balasan yang Allah berikan kepada kita di dunia berupa kesehatan sementara sepanjang kita hidup. Suatu ketika kita sakit. Berupa kesuksesan sementara sepanjang hidup. Suatu ketika sukses itu hilang. Berupa nikmat kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan. Nikmat sepanjang kita hidup. Setelah kita mati, kita nggak bawa. Tapi apa yang kita bawa sampai nanti di yaumil akhir? Pahala yang sempurna dari Allah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya balasan dari pahala yang paling sempurna yang Allah berikan kepadamu adalah nanti di hari kiamat. Apa pahala itu? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang nanti di yaumil akhir dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah sukses. Itulah sukses. Saya buatkan contoh sederhana. Mungkin ada seseorang luar biasa, IQ-nya tinggi, kuliahnya luar biasa, lulusnya cum laude dari mulai SD, percepatan, SMP, akselerasi, SMA demikian. Usia 17 tahun sudah jadi S2. Ilmunya luar biasa. Tapi ternyata dia tidak mampu bekerja, tidak menghasilkan, tidak mendatangkan apa-apa. Kira-kira ada nggak gunanya kuliah? Boleh jadi ada orang hanya tamatan SD, SMP, tapi dia mampu berkarya, dia mampu bekerja, hidupnya sukses. Kalau Bapak Ibu ditanya, pilih yang mana? Yang S2 cum laude, yang akselerasi dari awal dari TK dari SD, seterusnya yang luar biasa lulusnya nilainya sangat bagus, tapi hidupnya nggak sukses. Atau yang hanya tamat SMP tapi hidupnya sukses. Saya yakin kita milih yang kedua. Yang tidak lulus SMP tapi sukses. Tapi itu nggak mungkin, meskipun ada kasus-kasus. Seperti orang-orang di negara kita terdahulu. Maaf, Bob Hasan. Beliau sendiri bercerita di dalam riwayat hidup. Apa yang dulu dilakukan? Loper koran. Pernah jualan koran keliling. Apa pendidikannya dia? Nggak sampai S1. Tapi beliau sukses. Ada pula yang memiliki ilmu tinggi tapi nggak sukses. Ini hanya sekedar ilustrasi dunia, saudara sekalian. Ketahuilah,
tolok ukur sukses seorang hamba di sisi Allah adalah nanti di akhirat, apakah dia masuk surga atau tidak. Di dunia sehebat apapun, sesukses apapun, sehebat apapun, memiliki segala-galanya, tapi masuk neraka, gagal total. Tapi di dunia mungkin biasa-biasa, tidak pernah meraih sukses yang hebat, tetapi bisa masuk surga, itu yang luar biasa. Yang kita inginkan adalah di dunia kita sukses, meraih sesuatu yang bermanfaat untuk diri, keluarga, dan orang banyak. Di akhirat, pengen masuk surga. Saya yakin kita semua sepakat tentang. Maka saudaraku sekalian, caranya kita bisa sukses dunia akhirat, mari kita berkarya di dunia, semampu yang kita bisa berkarya, buatlah bermanfaat untuk orang lain. Maka Rasul pernah ditanya sahabat, ya Rasulullah, seorang muslim yang baik itu yang seperti apa? Muslim yang baik adalah yang bisa membawa manfaat untuk orang banyak. Insya Allah, semoga rahimahillah almarhumah Ibu Tuti semoga betul-betul meninggal dengan membawa manfaat untuk orang banyak. Manfaat untuk anaknya, keturunannya, keluarganya, handetolannya. Bahkan insya Allah manfaat untuk bangsa dan negara. Manfaat untuk dirinya sampai bekal nanti di dunia akhir. Jika itu kita rasakan, itulah sukses. Sebagai contoh, kalau kita mendengar raja-raja dari kaumnya para nabi, itu luar biasa suksesnya. Fir'aun kaya apa suksesnya, Namrud kaya apa suksesnya, dan betapa banyak pembesar-pembesar yang sukses. Tapi karena nggak takut sama Allah, suksesnya hanya sementara di dunia, hina di dunia. Kita mendengar sahabat Rasulullah yang sangat kecil, yang sangat rendah, yang sangat miskin. Bilal bin Rabah nggak punya apa-apa. Gak ada suksesnya sama sekali. Hanya seorang muadzin yang senantiasa membawa bendera perang. Abu Hurairah hanya menghafal Quran, menghafal hadis, gak punya dunia dan seisinya. Bahkan istri pun tidak ada seorang wanita yang mau menikah dengan Abu Hurairah. Tapi mereka adalah orang yang susah di dunia, tapi dia berusaha meraih akhirat. Yang lebih utama yaitu surga. Itulah sesungguhnya cita-cita yang harus kita berikan. Sebab apa? Orang yang bercita-cita ingin meraih surga, ibu, bapak, jamaah sekalian, insya Allah dia tidak akan apatis di dunia. Insya Allah dia tidak akan berserah diri di dunia. Tidak hanya tawakal di lisan di dunia. Tapi dia akan berusaha sungguh-sungguh untuk meraih dunia sebagai bekal akhiratnya. Itulah orang yang bercita-cita ingin meraih surga. Pasti hidupnya benar. Kejujurannya dijaga, kebaikannya dijaga, akhlaknya dijaga. Jangan lupa, iman dan takwanya pun dijaga. Maka bagaimana cara kita bisa mempertebal iman kita dengan cara seperti itu? Perbanyak ingat mati. Nabi kita SAW pada suatu ketika berwasiat kepada kita semua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, juga oleh Imam Ibnu Majah, dari sahabat Anas bin Malik, kata Rasul begini, aksiru zikrohadi billaddat, yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat memutus kelezatan dunia. Apa itu Bapak Ibu? Kelezatan dunia terputus. Al-maut, kematian. Kalau sudah mati, semua nikmat putus. Jangankan sudah mati, maaf, kita masih hidup, lalu kita sakit, itu dunia sudah gak nikmat. Satu yang diinginkan, sehat. Lalu bagaimana kalau kita sudah mati? Apa yang bisa kita rasakan dari dunia? Tidak ada. Kecuali orang-orang yang sepanjang hidup mengingat dirinya bahwa dia akan mati. Itulah salah satu manfaat yang terbaik ketika kita ingat mati. Karena dengan kita ingat mati, kita sadar suatu ketika kita menyusul orang-orang yang telah mendahului kita. Dahulu Rasul pernah melarang ziarah kubur. Sampai Rasul melaknat orang-orang yang ziarah kubur. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Hurairah Al-Usayd, juga riwayat Imam An-Nasi dan At-Tirmidzi, kata Rasul mengatakan begini, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziyaratil kubur. Rasul pernah melaknat orang-orang yang ziarah kubur, terutama para wanita ziarah kubur. Kenapa? Sebab mereka ziarah kubur bukan mengingat mati, tapi justru meminta-minta sama penghuni kubur. Berbuat kesyirikan, maka dilarang. Setelah imannya komplit, setelah imannya kokoh, setelah takwanya kuat, kata Rasulullah,
kunna nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirul maut. Dahulu kami pernah melarang kamu ziarah kubur, sekarang silakan ziarah kubur. Karena sesungguhnya ziarah kuburmu itu adalah mengingatkan kamu bahwa kamu juga akan mati. Maaf saudaraku seiman, Bapak Ibu yang sekalian yang hadir di sini, ada di antara kita yang yakin kita nggak akan mati. Saya yakin kita semua yakin. Meskipun yang masih muda, masih sehat, tapi kita yakin kita akan mati. Kapan mati? Di mana mati? Gak ada yang tahu. Hanya Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun manusia yang akan terjadi yang tahu apa yang akan terjadi pada diri. Yang akan dilakukannya besok lusa hanya niat, tapi apa yang pasti terjadi tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui di mana dia akan mati. Surat Luqman, surat 31, ayat yang ke-34. Artinya apa? Kematian itu pasti. Ustadz ceramahnya kok tiba-tiba ngomongnya tentang mati. Saya diminta menyampaikan kajian untuk mengingatkan sekaligus mengenang beliau dan mengingatkan kita akan mati. Gak usah takut mati. Insya Allah kita gak usah takut mati. Jika kita punya modal cukup. Contoh, kita pernah sekolah. Saya yakin di antara kita pernah takut masuk ke ruang ujian. Apa? Kenapa kita takut masuk ke ruang ujian? Kenapa kita takut ketika disidang? Dalam skripsi dan seterusnya. Karena kita sadar kita belum punya bekal ilmu. Karena saat itu kita belum belajar. Atau mungkin belum membuat contekan curang. Tapi orang-orang yang sudah belajar, yang belajar dengan baik, merangkak ke ruang ujian, disidang untuk skripsinya, S1, S2, tenang. Gugup, iya, tapi tenang. Kenapa? Bisa menyelesaikan itu karena telah memiliki ini. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Demi Allah, kita nanti pada saat mati, pertama akan menghadapi sidang skripsi. Skripsi awal pembukaan tentang pertanyaan di yaumil kubur. Saya yakin kita semua mahfum. Sebagai umat muslim, kita sadar pada saat kita mati, diletakkan kita di kubur, keluarganya meninggalkan, hanya sendiri. 3 pertanyaan, yang 3 pertanyaan ini sesungguhnya di dunia anak TK bisa jawab. Anak nggak sekolah bisa jawab. Anak kecil bisa jawab. Karena pertanyaannya cuma 3. Apa pertanyaan pertama Bapak Ibu? Man rabbuka, Tuhanmu siapa? Semuanya jawab Allah. Man nabiyuka, nabimu siapa? Kita bisa jawab Muhammad Rasulullah. Madinuka, agamamu apa? Kita bisa jawab Islami dina, Islam agamaku. Gampang, gak usah pakai belajar. Ingetin saja 3 hari. Gak usah 3 hari, 3 menit. Apa? Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, agamaku Islam. Demi Allah Bapak Ibu. Untuk menjawab 3 pertanyaan ini di yaumil kubur, bahkan orang yang punya gelar berderet, orang yang punya harta melimpah ruah, orang yang di dunia paling cerdas di muka bumi, orang yang IQ-nya paling tinggi, belum tentu bisa menjawab 3 pertanyaan. Kenapa? Karena 3 pertanyaan di alam kubur, ketika kita akan dipertanggungjawabkan skripsi kehidupan kita, 3 pertanyaan itu adalah awal sidang skripsi kita sebelum kita disidang di yaumil akhir. Maka apabila kita tidak mampu menjawab, rusak sengsara sepanjang di alam kubur sampai nanti di yaumil akhir. Tapi kalau kita bisa menjawab, tenang di alam kubur kita sampai nanti di yaumil akhir, surga dibukakan oleh Allah. Maka saudaraku seiman, banyak orang yang sepanjang hidup tidak sadar akan kematiannya, tidak mengingat kematiannya. Dia akan menyesal justru di saat mau dicabut nyawa. Dan itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran, Rasul ceritakan di dalam Al-Hadis. Untuk apa? Agar kita ingat kita mati. Bukan berarti kita kayak horor, takut mati terus. Tidak. Sadar kapanpun, dimanapun, siapapun kita, kematian itu pasti tiba. Kita sudah lihat.
orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dulu begitu hebat, para pejabat, para pemegang kekuasaan, para jenderal dan seterusnya mati semuanya. Tukang becak, para pesuruh, cuma office boy mati juga. Orang yang kaya, orang miskin, orang yang keren, yang kurang keren, yang sehat, yang sakit, laki-laki, perempuan, anak-anak, tua, dewasa, mati semua. Karena ini pasti terjadi. Maka jika kita tidak mencoba mengingat kematian dan tidak mengambil manfaat dari mengingat kematian, nanti nyesel saat dicabut nyawanya. Ada beberapa ayat yang menyatakan ini. Saya tunjukkan beberapa ayat agar kita bisa menyadari. Yang pertama, sebuah ayat dari surat namanya Al-Mu'minun. Surat 23, ayat 99 dan ayat 100. Di ayat itu diceritakan begini, Bapak Ibu. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika orang-orang yang di dunia tidak ingat kematian, sehingga ketika telah datang kepadanya kematian, sakratul maut sudah tiba, nyawa sudah di kerongkongan, dia minta satu permintaan kepada Allah. Rabbirji'un, ya Allah, ya Rabbku, wahai Tuhanku, kembalikan aku hidup di dunia. Beri kesempatan aku hidup di dunia. Mau ngapain? La'alli a'malu sholihan fima tarak. Agar aku bisa beramal soleh. Tidak seperti yang kemarin aku tinggalkan. Aku ingin beramal soleh untuk bekal kematianku itu, ya Allah. Apakah diperkenankan? Tidak. Maka kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailun. Itu hanyalah ucapanmu di mulutmu saja. Itu hanyalah keinginmu yang diucapkan oleh mulutmu saja. Tidak. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan manusia yang dicabut nyawanya ada pemisah, namanya dinding barzakh, alam kubur, sampai nanti dibangkitkan di yaumil akhir. Apa itu alam barzakh? Alam perpisahan antara alam dunia dengan alam akhirat. Setiap kita nanti di sana. Coba Bapak Ibu, kita merenung sejenak. Ketika kita ziarah kubur, berapa luasnya kuburan? Kira-kira lebar 1 meter, panjangnya kira-kira 2 meter, dalam lebih kurang 2 meter, diletakkan di situ. Ada orang yang di dunia rumahnya begitu luas, kamarnya begitu mewah, tetap kuburannya gelap gulita. Ada orang yang punya gedung bertingkat, punya hotel bintang 5 di mana-mana, tetap ketika mati dikuburkan di ruang yang sangat gelap dan sempit. Paling di atasnya dibangun sesuatu tempat. Siapa yang bisa menerangi kuburnya? Amal ibadah. Siapa yang bisa menemani dia agar tidak sempit, biar lapang? Amal ibadah. Pernahkah kita berpikir tentang amal ibadah kita? Bahwa sudah kita berbuat sebaik-baiknya untuk bekal di kubur. Hari ini boleh jadi karena kita masih hidup, kita belum berpikir. Tapi demi Allah, saat dicabut nyawanya, Allah katakan, Anda pasti menyesal. Agar tidak menyesal, mari kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran yang memang terkadang demikianlah ancaman Allah. Supaya kita sadar di saat kita masih hidup. Para dosen mengatakan kepada mahasiswa, "Hayo, 2 bulan lagi akan ada ujian akhir. Bersiap-siaplah, belajarlah, banyak-banyak latihan." Maka untuk apa? Mengingatkan biar pada saat waktu ujian mereka semua bisa sukses. Allah mengingatkan, "Hayo, mumpung kita masih hidup. Kita nggak tahu kapan kita akan mati. Ingatlah sudah banyak yang mati yang meninggalkan kita. Ingatlah kita nanti akan menyusulnya. Perbaikilah dirimu, perbagilah bekalmu, milikilah bekal untuk bekal kematian. Tetapi jika kita tidak peduli jika, silakan." Maka demi Allah, ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan itu begitu banyak, saudara sekalian. Itulah kenapa kita harus mengingat kematian. Salah satu ingat mati itu tujuannya apa? Fa innaha tuzahhidu fid dunya. Mengingat kematian itu agar kita tidak terlalu cinta dengan dunia. Cinta boleh, tapi dunia hanya sesaat, hanya sementara. Anda mencintai sesuatu boleh, tapi ada yang lebih baik. Kalau itu ada yang lebih baik, cintailah yang lebih baik. Apa itu yang lebih baik? Akhirat, bukan dunia. Maka Allah katakan dalam beberapa ayat Al-Quran, kehidupan kita sesungguhnya itu Bapak Ibu, bukan dunia, akhirat. Buktinya betapa banyak bukti ayat seperti itu. Salah satu contoh. Manusia hidup itu melalui proses kehidupan 4 kali. Pertama, kehidupan alam rahim. Itu alam ruh, di mana jasad ditiupkan ruh ke dalamnya, maka saat itu kita nggak pernah sadar. Hanya lebih kurang 9 bulan.
Sekarang alam kedua, alam dunia. Berapa lama? Ada yang 10, 20, 30, 90, sampai 100 tahun, bahkan lebih. Hanya itu. Hanya itu. Panjang? Tidak. Cuma sebentar. Hanya saat masih hidup kita merasa panjang. Nanti ada alam kubur. Berapa lama alam kubur, Bapak Ibu? Bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun, kita tidak tahu. Sampai nanti hari kiamat. Nah, setelah alam kubur, alam keempat, alam barzakh. Nanti ada alam keempat, alam akhirat. Bapak Ibu tahu berapa lama alam akhirat? Berapa lama? Selamanya. Kalau selamanya berarti berapa lama? Tak terhingga. Dunia cuma puluhan tahun, akhirat tak terhingga. Mana yang lebih baik, Bapak Ibu? Yang cuma puluhan tahun atau yang selamanya? Mari kita berpikir. Sudahkah kita berkarya untuk bekal hidup selamanya? Sudahkah kita merenung dan memikirkan bahwa hidup di dunia hanya sesaat? Maka subhanallah, Bapak Ibu, saking sebentarnya hidup di dunia, Allah ceritakan dalam ayat Al-Quran sebuah dialog antara manusia yang dibangkitkan di padang mahsyar sebelum dihisab, ditanya oleh Allah, berapa tahun kamu lamanya hidup di dunia? Dia menjawab tidak dengan tahun. Allah abadikan di surat 23, surat Al-Mu'minun, ayat 112 sampai 115. Qala, Allah bertanya kepada manusia yang sedang dibangkitkan di padang mahsyar. Kam labithum fil ardi adada sinin. Hai manusia, berapa tahunkah lamanya kamu pernah tinggal di dunia? Berapa tahun kamu pernah hidup di dunia? Apa jawabannya Bapak Ibu? Qalu labithna yauman aw ba'da yaumin fas'alil adi. Wahai Allah, kami hidup di dunia hanya sehari atau setengah hari. Silahkan kau tanya kepada orang yang menghitung. Puluhan tahun hidup di dunia. Bahkan boleh jadi hampir 100 tahun hidup di dunia. Saat dibangkitkan di padang mahsyar, ditanya berapa tahun umurnya, jawabannya cuma nggak pernah hidup kecuali sehari atau setengah hari. Allahu Akbar. Maka Allah jawab di ayat 114-nya, qala illa bitum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Sungguh kamu tidak pernah tinggal di dunia kecuali cuma sebentar jika kamu tahu. Demi Allah, hidup kita di dunia sangat sebentar. Mari kita merenung. Tadi Ananda Bapak Cyril telah bercerita, Ibu menggagas sejak terjadinya reformasi 98. 98 ke sini sudah 24 tahun. Sepertinya 98 baru kemarin. Baru kemarin. 24 tahun yang lalu sepertinya baru kemarin. Subhanallah. Silakan Bapak Ibu buktikan. Silakan Bapak Ibu lihat album foto-foto zaman dahulu. Mungkin ketika masih kecil, atau foto-foto kenangan ketika masih SD, atau foto kenangan ketika masih ada kakek nenek. Silakan, sekarang usia mungkin sudah ada yang 60, 70, 80. Lihat foto kita masih kecil, kita ngomong apa? Ini sepertinya baru kemarin. Hidup di dunia berapa singkat jika dibandingkan akhirat. Maka Allah bertanya kepada kita di ayat 115-nya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abada? Apakah kamu mengira, hai manusia, Allah menciptakanmu itu main-main? Tidak ada tujuan, tidak ada maksud. Seakan-akan kamu diciptakan lalu boleh berbuat seenaknya, boleh berkarya di dunia semaunya tanpa aturan Allah. Wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian tidak mengira kalian akan dikembalikan kepada Allah? Ini nyata, saudara-saudara. Demi Allah. Silakan kita bisa mengenang kematian orang-orang yang telah lalu. Suatu ketika toh kita akan lupa. Paling kita kenal nanti setelah 1 tahun berikutnya, lihat fotonya kita mengenang, lihat karyanya kita mengenang, lihat gedung kita bisa mengenang. Orang-orang yang berbuat baik, insya Allah yang dikenang kebaikan. Tapi kalau orang yang tidak berbuat baik, berbuat tidak baik, yang dikenang keburukan. Ketahuilah Bapak Ibu, kita dulu lahir ke dunia, cuma satu yang bisa kita lakukan. Suara yang keluar dari mulut kita, apa itu kira-kira? Tangisan. Bukankah bayi lahir itu suaranya adalah tangisan? Saat kita lahir ke dunia, kita menangis dengan kencengnya, makin kencang suara kita. Kira-kira orang tua kita dan saudara kita yang melihat kelahiran kita, nangis atau ketawa? Nangis atau ketawa? Nangis, tapi beda nggak tangisannya? Tangis gembira. Kita menangis, kemudian sekeliling kita
menangis sambil tersenyum gembira akan kelahiran kita, tanda kita sehat, menangis kencang. Kalau kita nggak nangis, kita ketawa, bingung semua orang tua. Kok bayi bisa ketawa? Kalau nggak ada suaranya, bingung, nggak normal ini bayi. Karena memang refleksnya bayi, apabila keluar, tangisan yang pertama. Saudaraku seiman, kita menangis ketika dilahirkan. Sekeliling kita tersenyum, tertawa, bahagia menyambut kedatangan kita. Mari berkarya sepanjang kita. Ingat kita nanti akan mati. Ingat orang-orang yang telah mendahului kita. Mari jangan hanya persiapan dunia. Ada bekal yang harus kita bawa menuju akhirat. Agar apa? Saatnya nanti dicabut nyawanya, kita tersenyum gembira. Kita tertawa riang gembira. Sekeliling kita menangis sedih atas kematian. Jangan sampai naudzubillah. Lahir kita nangis, orang-orang lain tersenyum, tertawa gembira. Mati kita nangis, orang lain pun tertawa gembira, mensyukuri kematian kita. Karena ada orang yang disyukuri kematiannya. Kenapa? Karena dia tidak punya kebaikan, keburukan yang ada. Dilaknat terus, disyukuri terus kematian. Lalu bagaimana caranya agar kita menyambut saat nanti kita dicabut nyawanya, kita tersenyum? Bukan latihan senyum, Bapak. Bukan, tetapi perbanyak bekal ingat kematian. Bekal untuk dibawa mati. Amal soleh. Sholat kita yang wajib yang sunnah, puasa kita yang wajib yang sunnah, sedekah kita yang wajib yang sunnah. Semua karya kita di dunia itu pun mendukung kita. Tapi jika kita punya karya untuk akhirat. Sebagai contoh. Dahulu di zaman kita, mungkin SD yang ada yang tahun 60, 70, sampai SD tahun 2000-an, insya Allah ketika itu masih ada hanya ulangan biasa. Begitu 2000 ke sini, ganti Menteri Pendidikan, ada di situ yang namanya anak-anak kita SD, SMP, SMA, ada yang namanya ujian UAN, ujian akhir nasional. Mana yang digunakan? Enggak semua mata pelajaran. Pertama cuma 2, matematika dengan bahasa Indonesia. Nambah lagi, matematika, bahasa Indonesia, IPA, ilmu pengetahuan alam atau IPS sesuai dengan masing-masing haknya. Kemudian apa lagi? Tambah lagi bahasa Inggris, tambah lagi agama dan seterusnya. Coba bayangkan, ada orang nilai rapotnya bagus semua, tapi uangnya jeblok. Lulus apa enggak? Enggak lulus. Cuma dapat apa? Sertifikat, ijazah dengan sertifikat apa namanya? Yang tidak lulus tapi masih bisa melanjutkan apa namanya? Sertifikat C lah atau apa namanya? Kenapa tidak lulus? Padahal nilai rapotnya bagus, uangnya jelek. Ada manusia di dunia, karya di dunianya luar biasa. Perbuatan baik hablum minannasnya nggak pernah diganti. Tidak diragukan, luar biasa hebat. Tapi hablum minallahnya jeblok. Nggak bisa, Bapak. Kenapa? Bekal kita kematian itu 2. Hablum minallah bagus, hablum minannas bagus. Apa itu hablum minallah? Takwa. Amal ibadah. Apa adalah hablum minannas? Kebaikan karya di dunia dalam rangka kebaikan untuk manusia. Dua-duanya wajib ada. Karena Rasulullah bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq." Yang paling banyak menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang baik. Bapak Ibu, orang yang punya takwa, yang akhlaknya baik, insya Allah saat dicabut nyawanya husnul khotimah, ditangisi oleh orang-orang lain, tetapi dia tersenyum karena malaikat pencabut nyawa, mencabut nyawanya dengan lemah lembut, bahkan mengatakan kamu masuk surga. Belum dicabut, baru mau dicabut sudah dikasih tahu masuk surga. Siapa gerangan mereka? Orang takwa. Dan Allah gambarkan itu. Itulah yang disebut husnul khotimah. Bukankah kita semua bercita-cita husnul khotimah? Maka di surat 16, surat An-Nahl, ayat yang ke-32, di situ Allah ceritakan, orang bertakwa saat didatangi malaikat mau dicabut nyawanya. Bagaimana keadaannya? Alladzi, yaitu orang-orang yang dicabutnya tatawaffahumul malaikatu thayyibun. Mereka didatangi malaikat pencabut nyawa, didatangi malaikat diwafatkan dengan cara yang sangat baik. Yaqulun, malaikat mau mencabut nyawa mengucapkan apa? Salamun alaikum udkhulul jannah. Selamat sejahtera tercurah atasmu. Kamu masuk surga bima kuntum ta'malun, disebabkan karena amal-amalmu. Subhanallah. Kira-kira Bapak Ibu mohon maaf,
Jika bapak ibu hendak wafat, dicabut nyawanya, meskipun ditangisi oleh seluruh keluarga, tapi malaikat mengucapkan salam dan mengatakan kepada kita, kamu akan masuk surga. Kira-kira rela nggak kita saat itu, Man? Atau tar dulu? Saya yakin rela. Kenapa? Sudah digambarkan surga. Rela kita. Dunia sudah tidak terbayang lagi. Tapi bagaimana kalau kita nggak punya bekal? Kalau kita maaf, naudzubillah, durhaka kepada Allah, meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah, bahkan kita nggak pernah ingat kematian, seakan-akan yang mati hanyalah orang lain. Kita tidak pernah mencari ibrah, pelajaran tentang kematian. Orang itu nggak membekali diri. Naudzubillah. Ada ayat yang begitu menyeramkan. Ada ayat yang begitu menakutkan. Ayat itu Allah firmankan, yakni di surat 6, Al-An'am ayat 93. Di tengah-tengah ayat Allah berfirman demikian. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Sungguh alangkah ngerinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu yang masih hidup bisa melihat ketika orang-orang zalim, yakni orang-orang yang tidak taat kepada Allah sepanjang hidupnya tidak membekali diri dengan baik, di dalam sakitnya tekanan sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aydihim, sedang para malaikat memukul-mukul dengan tangan mereka. Dipukulnya yang masih hidup tidak tahu, tapi yang bersangkutan sudah merasakan. Dipukul dengan dahsyat. Apa yang kata disebut malaikat? Apa yang malaikat katakan? Akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawa. Akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawa. Al-yawma tudzawna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Hari ini telah ditetapkan kamu kelak akan mendapatkan siksaan yang membakar, azab neraka, disebabkan di dunia kamu berkata sesuatu yang tidak benar. Kamu sering berdusta, kamu sering melanggar aturan Allah. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Kamu selalu sombong terhadap Allah. Diperintahkan ibadah enggak nurut, dilarang malah dilanggar. Tapi dunia Anda berkarya sebaik-baiknya. Anda lupa bekal akhirat. Itulah kesombongan manusia saat matinya tidak punya daya dan iman. Maka saudara sekalian, kalimat yang sering kita ucapkan tapi kadang-kadang enggak mengerti makna. Kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan dari Allah. Kita diberi kekuatan, diberi pengetahuan, diberi ilmu, diberi kekayaan, harta, pangkat, jabatan, kedudukan. Itu semua titipan Allah yang Allah hanya berikan sementara di dunia. Allah katakan itu, Bapak. Ada bekal yang terbaik yang kita miliki apa? Bukan yang kita lihat di dunia, justru yang kita simpan yang ada di sisi Allah. Pahala dari amal kebaikan kita. Dan jangan lupa, hablum minallah dulu. Ibadah kita yang harus kita tekankan. Salat 5 waktu itu satu pokok yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Berkarya sehebat apapun di dunia, dipuji manusia berjuta-juta memuji, tapi nggak sholat, nggak ada apa-apanya, kata Rasulullah. Kenapa? As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Anehnya, mohon maaf, di negara kita, Bapak Ibu, kadang-kadang kita dengar, ada orang mau dikubur, lalu sebelum dikuburkan diadani dikomatkan. Aneh. Harusnya adat komat itu bagi orang yang mau sholat. Oke, ini mengingatkan orang yang kubur biar sholat. Tapi Anda menguburkan jenazah, Anda mendengar adzan, kenapa di saat adzan Anda tetap melakukan sholat? Kenapa? Karena kata Rasulullah, awwalu ma yuhasibu. Awal yang paling pertama yang akan dihisab oleh Allah. Ya ini apa? Min amal ibni Adam. Dari amal anak Adam adalah as-sholat, sholat. Maka Rasul mengatakan, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Maaf Bapak Ibu hadir sekarang, saya tidak sedang menggurui. Ini hanya mengingatkan pribadi dan kita semua. Mari jangan abaikan sholat. Sholat itu tiang. Subhanallah. Bangunan ini, gedung ini disebut dinamakan Plaza Rousseau. Kemudian setelah beliau wafat, ditambah namanya Plaza Tuti Rousseau. Kenapa gedung plaza ini begitu kokoh berdiri? Kenapa? Apa yang pertama dibangun setelah fondasi? Tiang. Tanpa tiang bisa kokoh nggak begini? Ambruk. Sebagus apapun bangunan, tiang yang nggak dibina, ambruk. Yang pertama dibina oleh kita itu syahadat. Setelah syahadat itu yang kedua, tiang, sholat. Anda berbuat baik kayak apapun baiknya, tapi sholat yang nggak dijalankan, ambruk, kata Rasul.
Sampai seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengibaratkan salat itu Bapak Ibu saking pentingnya itu diibaratkan oleh beliau, salat itu ibadah pokok yang wajib didirikan, maka perintah salat di dalam Al-Qur'an pasti bunyinya aqimis shalah. Tegakkan salat, qiyamus shalah, tegakkan salat, dirikan, berarti harus tegak. Kalau yang namanya tegak itu diibaratkan seperti angka 1. Itulah sholat. Jika Anda menjalankan sholat dengan benar, dengan baik, disiplin, seakan-akan Anda telah punya modal angka 1. Lalu ibadah yang lain selain sholat, baik itu hablum minallah maupun hablum minannas, yang wajib maupun yang sunnah, apakah itu puasa, zakat yang wajib, yang sunnah, apakah itu perbuatan baik sesama manusia, hasil karya di dunia, itu semua kebaikan yang jika dinilai, itu nilai pahalanya seakan-akan ditulis dengan angka 0. Bukan nggak punya nilai, ditulis dengan angka 0. Coba Bapak Ibu, sholatnya tegak seperti angka 1. Diletakkan 0 di depannya, jadi angka berapa? 10. Perbuatan baiknya nambah lagi, 0-nya 2, jadi berapa? 100. Makin banyak 0, punya nilai makin besar? Bermiliar-miliar. Sekarang semuanya bagus, sholatnya ambruk, dan dijalankan, dilalaikan. 0-nya banyak, 1-nya nggak ada. Punya nilai apa enggak? Ambruk. Sampai Rasul mengingatkan, inna baina rajul wa baina syirk wal kufr tarkas shalah. Sesungguhnya penghubung seseorang sudah dikatakan kafir atau orang ini syirik kalau orang itu sudah melalaikan sholat, sudah meninggalkan sholat. Maka Bapak Ibu, salah satu cara mengingat bahwa kita akan mati dan manfaat dari mengingat mati, mari ingat-ingat kita ibadah yang paling utama, sholat. Dari sholat itu Allah janji, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholatmu akan mampu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan munkar. Saya akan memberikan sebagai akhir dari tausiah sebuah cerita, kisah. Tapi kisah ini sesungguhnya iktibar buat kita. Kisahnya begini. Ada seseorang, sebut saja namanya si Fulan. Si Fulan itu hidup di dunia, dia berteman dengan 3 teman. 3 teman itu model inisialnya. Inisial teman yang pertama, sebut saja inisialnya A. Inisial teman yang kedua, sebut saja B. Inisial teman yang ketiga, C. Si Fulan berteman dengan 3 ini, A, B, C. Lalu bagaimana cara pertemanannya si Fulan dengan A, B, dan C? Caranya beda. Terhadap si A, subhanallah, si Fulan itu luar biasa. Sangat sayang, sangat perhatian, membuatkan semua tenaga, pikiran, waktu dicurahkan untuk si A. Segala-galanya demi si A, semua dicurahkan. Kemudian dia berteman kepada si B tadi, inisial yang kedua B. Terhadap si B, si Fulan ini berlaku kadang-kadang agak curang. Kalau lagi sayang, begitu dekat, begitu bersama, mencurahkan perhatian dan kasih sayang. Kalau lagi musuhan-musuhan, sampai berpisah. Terhadap si B. Terhadap si C, ini lebih parah lagi. Hampir nggak pernah peduli kepada si C. Hampir nggak pernah datang kepada si C. Kalau toh datang kepada si C, lagi butuh bantuan C, baru datang. Lagi butuh curhat butuh lagi susah, baru datang kepada si C. Dia curang kepada si C itu tidak selalu dengan sepenuh hati. Hanya yang sisa-sisa waktu, sisa tenaga, sisa harta. Itulah baru kepada si C. Pada suatu ketika, saudaraku seiman, si Fulan ini dipanggil karena suatu kasus yang besar, dipanggil harus menghadapi pengadilan. Pengadilan yang betul-betul dipanggil untuk hadir ke pengadilan. Coba bayangkan Bapak Ibu, orang sepanjang hidupnya nggak pernah berurusan dengan pengadilan, tiba-tiba harus menghadapi pengadilan, disidang di ruang pengadilan. Kira-kira gemetar atau tidak? Takut atau takut sekali? Maka saat itu ketakutan melanda kepada si Fulan. Maka apa yang terjadi? Si Fulan ingat teman. Siapa kira-kira Bapak Ibu? Teman yang paling pertama diminta untuk menolong. Si A, si B, atau si C? A, karena si A yang paling dicintai. Dia datang kepada si A, wahai A, tolonglah aku. Aku menghadapi kasus yang berat, tolong aku, bantu aku. Tolong antarkan aku ke pengadilan. Tolong bantu aku di pengadilan. Tolong. Apa yang dikatakan oleh si A? A mengatakan dengan enteng begini.
Maaf wahai fulan, aku sadar engkau betul-betul mencintai. Engkau betul-betul sangat perhatian kepadaku. Waktumu curahkan semua untukku, semua kepadaku. Tapi maaf, aku tidak pernah sayang sama kamu. Aku tidak pernah perhatian dengan kamu. Aku nggak pernah peduli dengan kamu. Kamu yang peduli dengan aku nggak pernah punya peduli. Aku nggak punya rasa cinta. Aku nggak pernah punya perhatian. Maka urusan pengadilan saya nggak ikut campur. Silakan kamu selesaikan sendiri. Coba Bapak Ibu, kalau kita punya teman yang paling kita perhatikan, giliran diminta tolong, lepas tangan gimana? Marah atau marah sekali? Wah, rasanya gundok marah tak kepala. Tapi ini sudah terjadi. Maka datanglah si fulan kepada si B. Dicurahkan isi hatinya. Si A nggak bisa menolong saya, bahkan nggak mau menolong. Si B dimintai bantuan. Tolonglah, aku sadar kadang memusuhi kamu, tapi kan aku juga kadang sayang. Kadang begitu perhatian, kadang-kadang aku cuek, tapi aku butuh bantuan. Tolong saya hadir ke pengadilan, tolong saya di pengadilan. Kata si B menjawab begini, baiklah, aku tahu, kamu kadang-kadang perhatian kepada aku pun demikian. Kalau kamu lagi perhatian, aku perhatian. Kalau mau kamu cuek, aku juga cuek. Kalau kamu sayang, aku sayang. Sama, kamu dan aku tuh sama. Ada kadang petal cinta, kadang-kadang sayang, kadang-kadang benci, tapi tetap engkau adalah temanku. Aku akan antarkan. Aku antarkan kamu sampai ke gerbang pengadilan, sampai depan pintu gerbang pengadilan, maaf, saya balik lagi. Saya nggak berani masuk ke dalam. Silahkan Anda masuk ke pengadilan, selesaikan sendiri. Kecewa nggak Bapak Ibu? Apa yang paling kita butuhkan di pengadilan? Support. Ini boro-boro, cuma diajak. Pakai Grab Car juga bisa diajak sampai ke depan. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu si A nggak mau nolong, si B cuma sampai mengantarkan, dia teringat terakhir, teman yang ketiga C. Dia mengadu kepada si C dengan malu-malu. Si C cuma menjawab ini, baik, wahai fulan, ketahuilah, engkau sangat jarang perhatian dengan. Engkau sangat jangan datang kepadaku. Engkau sangat jarang memberikan kepadaku. Kecuali sisa tenaga, sisa waktu. Yang sisa-sisa, semuanya untuk si A. Untuk B, aku hanya sisanya. Seperti sekarang, engkau sudah tidak bisa dari A dan B, engkau sisanya baru datang kepadaku. Tapi ketahuilah, wahai fulan, akulah sesungguhnya sahabat sejati. Akulah teman yang terbaik yang kamu sesungguhnya sangat benci. Tapi akulah teman terbaik dan aku sangat mencintai. Aku tolong kamu, aku akan antarkan, aku masuk ke gerbang pengadilan, aku akan fight, aku akan bantu semampu. Tapi kalau aku sudah tidak mampu, aku pun lepas tangan. Apa yang terjadi kemudian? Nyesel nggak kira-kira si fulan? Apa mau penyesalannya? Coba tahu gini, mendingan saya berteman sama si C. Bapak Ibu, ini ilustrasi kehidupan kita. Demi Allah, kita punya teman 3. Teman si A yang nanti nggak peduli sama sekali. Teman si B yang sedikit kepedulian cuma mengantar ke gerbang pengadilan. Teman C itu yang masuk ke gerbang pengadilan sampai menolong kita. Apakah nanti kita ke surga atau tidak? Siapakah teman inisial A tadi? Dunia, harta, kekayaan, pangkat, jabatan, profesi, semua yang kita cintai dengan dunia. Bukankah kita hidup pontang-panting untuk dunia? Seluruh waktu dicurahkan untuk dunia? Itulah. Maaf Bapak Ibu, ketika kita mati, kita akan diantar ke pengadilan kubur yang ditanya 3 pertanyaan tadi. Kira-kira harta kita nolong nggak? Rumah kita nolong nggak? Gedung yang segini megahnya nolong apa enggak? Pangkat, kekayaan, jabatan, kedudukan nolong enggak? Enggak, silakan. Pernahkah harta kita cinta kepada kita? Silakan ibu sekali waktu tanya sama rumah ibu, "Hai rumah, engkau aku bangun dengan indah dan megah. Apakah engkau mencintaiku?" Diem tuh si rumah, tandanya nggak cinta. Kok nggak ngomong? Silakan harta yang miliaran dolar tanya, "Hei hartaku yang begitu melimpah ruah, hai kendaraanku yang begitu bagusnya, apakah engkau cinta kepadaku?" Tidak, kita aja yang cintanya potang-panting. Harta kita nggak pernah cinta, dan maaf, nggak nolong apa-apa Bapak Ibu. Lalu apa? Kita datang kepada yang kedua. Siapa yang kedua tadi, teman B? Keluarga. Anak, istri, pasangan, orang tua. Maaf, saya bertanya kepada yang hadir. Apakah kita dalam berumah tangga, dalam berkeluarga, selalu aman-aman, akur-akur, terus saling menyayangi? Saya yakin pernah berbenci-bencian. Saya yakin pernah marah-marah. Itulah keluarga. Kadang marah, kadang benci, kadang sayang, kadang tidak. Bahkan bukankah ada yang sampai terjadi perpisahan, divorce? Maaf, saat kita mati, keluarga kita ngapain Bapak Ibu?
Nganterin sampai di atas kuburan, nangis. Ikut masuk ke dalam enggak? Enggak, itu buktinya putra-putra tercinta dari Ibu Tuti rahimahillah mau ikut nemenin Ibu di kuburan? Enggak, cuma mengenang saja. Tapi insya Allah teman yang A, teman yang B bisa menjadi teman C. Apa itu C, Bapak Ibu? Amal ibadah. Coba, mana yang paling malas kita lakukan? Amal ibadah. Sholat, sisa waktu ntar. Sholat duhur dilakukan menjelang asar. Padahal panggilan Allah. Sholat subuh, ya Allah, ada orang olahragawan, ngangkat beban berat bisa, ngangkat kelopak mata nggak kuat. Ini terjadi, Bapak Ibu. Subhanallah, siapa yang akan menolong kita di pengadilan tadi? Amal ibadah kita. Itu pun kalau kita punya, semampunya kata amal ibadah. Tapi Bapak Ibu, harta kita, kekayaan kita, kedudukan kita bisa menjadi amal ibadah. Kalau digunakan dalam rangka mencari karunia Allah. Anak keturunan kita, keluarga kita bisa bernilai amal ibadah. Kalau dididik dengan yang saleh, maka anak akan mengalirkan pahala. Doa anak yang soleh menjadi penerang kubur. Dan semua menjadi kebaikan. Itulah kita tinggal pilih. Mana yang akan kita pilih. Maka Rasul bersabda, jika seorang mati, yang mengiringinya ada 3. Sebagian harta, kalau itu dibawa oleh keluarga. Sebagian keluarga yang sempat. Dan seluruh amal ibadah kita. 2 kembali. Sebagian harta balik lagi. Keluarga kita kembali lagi. Apa yang ikut kita dikubur sampai dibangkitkan nanti di rumah? Amal ibadah kita. Mari Bapak Ibu kita merenung. Bagaimana? Sudahkah kita menjadikan kematian itu sebagai sarana untuk kita mengambil ibrah? Manfaat mengambil bahwasanya kematian itu juga akan terjadi pada kita. Kalau kita bisa merenung itu, lalu kita memperbaiki diri, insya Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang memiliki amal yang soleh yang cukup, yang memiliki amal soleh yang baik, yang akan menolong kita sejak yaumil kubur sampai nanti dibangkitkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara muslimat, Bapak Ibu sekalian, di penghujung tausiah ini, mari sama-sama kita dengan penuh keikhlasan kita tundukkan hati kita sejenak, kita tundukkan wajah kita. Mungkin tidak ada lagi yang bicara, tidak ada yang mohon maaf, makan, minum, karena kita mau berdoa, tidaklah pantas ketika kita berdoa lalu disambil urusan. Jadi mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita tundukkan hati sejenak, kita tundukkan wajah kita sejenak. Wabil khusus kita akan doakan rahimahillah Ibu Profesor Tuti agar kelak insya Allah beliau senantiasa tenang di alam maka sampai nanti dilanjutkan di akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah, kami semua adalah hamba-hamba-Mu yang lemah, hamba-hamba-Mu yang tidak berdaya di hadapan-Mu. Memohon kepada-Mu ya Allah, rendahkan diri di hadapan-Mu ya Allah. Memohon sekiranya kami semua akan mendoakan rahimahillah Ibu Profesor Tuti. Semoga doa kami Kau kabulkan ya Allah. Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bil ma'i wa salji wal barakah. Allahumma naqiha min khataaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma bilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjaha wa adkhilha jannah wa adkhilha jannah wa adkhilha jannah wa naqiha fitnatal qabr wa adzaban nar. Wahai Allah, ampunilah segala kesalahan dan dosa beliau. Terimalah amal ibadah dan segala kebaikannya jadi bukan yang terbaik yang akan dibawa sampai nanti di akhir. Bersihkan seluruh kesalahan dan dosanya ya Allah, sebagaimana seperti kain putih yang telah dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, bersihkan dan mandikan seluruh kesalahan dan kekhilafan serta dosa-dosanya dengan air, dengan embun dan salju. Lapangkan kuburnya ya Allah. Terangi tempat masuknya ya Allah. Muliakan tempatnya ya Allah. Dan ya Allah, berikan tempat yang terbaik untuknya di yaumil akhir, yaitu tempatnya di surga, yang lebih baik dari tempatnya di dunia. Berikan sepeninggalnya keturunannya, anak keturunan yang saleh dan saleh,
yang birrul walidain, qurrata a'yun, menjadi anak-anak dan keturunan yang berbakti kepada kedua orang tua, yang akan menjadikan kebaikan yang terus mengalir untuk kebaikan kedua orang tua. Ya Allah, masukkanlah beliau ke dalam surga, ya Allah. Masukkanlah bersama dengan orang-orang yang berbakti, ya Allah. Ya Allah, jagalah beliau dari azab kubur, ya Allah. Dan jagalah beliau dari azab neraka jahanam. Ya Allah, kami mohon pula kepadamu, ya Allah. Kami yang hadir di sini, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan dan kehilapan kami, baik yang hadir di sini maupun yang tidak mampu hadir, yang laki-laki dan yang perempuan, yang besar dan yang kecil, yang tua dan yang muda. Berikan kepada kami, ya Allah, kebaikan dalam kehidupan dunia. Ya Allah, siapa yang Kau berikan di antara kami kesempatan untuk hidup, berikan kami kehidupan dalam keadaan iman, kehidupan yang baik untuk meraih ridho. Siapa di antara kami yang Kau kehendaki wafat, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Rabb, jauhkanlah kami, ya Allah, dari segala amal perbuatan kami yang buruk. Jauhkan kami dari amal-amal dan hawa nafsu yang buruk. Jauhkan pula kami dari akhlak yang buruk. Dan jauhkan kami dari segala penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, bimbinglah kami dengan petunjuk agar kami senantiasa berada di atas ketakwaan, senantiasa berada di atas petunjuk-Mu, dan senantiasa menggarap ridho. Ya Allah, ya Rabb, karuniakan kepada kami kebaikan di hidup dunia ini, ya Allah. Kebaikan yang menyeluruh, kebaikan dari sisi dunia kami, ilmu kami, kebaikan dalam tubuh kami, rumah tangga kami, dan seluruh aktivitas yang kami lakukan di dunia ini, agar semata-mata mendapatkan ridho-Mu, ya Allah. Berikan pula kebaikan kepada kami. Kelak saat Kau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, dengan mendapatkan ampunan serta rahmat dan barakah, dan tempatkan kami kelak di surga bersama dengan orang-orang yang berbakti dari kalangan orang-orang tua kami, nenek moyang kami, pasangan kami, anak keturunan kami. Ya Allah, pertemukanlah kami di dalam surga. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, jangan Kau palingkan hati kami setelah Kau memberikan hidayah, iman, dan takwa kepada kami. Jangan Kau condongkan kepada kami kesesatan setelah Kau memberikan hidayah jalan yang lurus kepada kami. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Wahai Allah, Engkau yang senantiasa membolak-balikan hati kami, teguhkan hati kami di atas agama-Mu. Engkau yang senantiasa memaling-malingkan hati kami, palingkan hati kami di atas ketaatan kepada-Mu. Ya Allah, jadikanlah segala amal perbuatan yang kita lakukan di dunia, karya kami di dunia ini, bermanfaat untuk kehidupan kami di dunia ini, keluarga kami, bagi kehidupan agama kami, bagi bangsa dan negara kami, dan bermanfaat yang terbaik adalah untuk kehidupan di akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qabr wa qina adzabal jahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita, menjawab doa kita, dan semoga kita kelak insyaallah dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, ada selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu kepada Ibu dan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Ustadz Ahmad Susilo atas tausiah pada hari ini, yaitu memperingati 1 tahun berulangnya kami. Oleh karena itu, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Ahmad Susilo dapat bermanfaat untuk kita semua yang hadir di sini maupun yang hadir secara online. Untuk itu kami mengucapkan juga terima kasih para hadirin yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan tausiah ini serta memperingati 1 tahun berulangnya kemerdekaan ibu kami. Itu atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang terhormat, selesai sudah rangkaian acara pada sore hari ini. Semoga doa-doa yang kita panjatkan almarhumah Ibu Profesor Dr. Putih Herati Roseno mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya atas nama pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir baik secara langsung maupun secara virtual. Teriring doa, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara akan kita lanjutkan dengan ramah tamah. Kami mempersilakan Bapak Ibu semua nanti untuk menikmati hidangan yang sudah kami siapkan. Dari saya cukup sekian, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak sempurna, ada kesalahan. Terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dipersilakan untuk menikmati hidangan yang sudah kami siapkan. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah hadir melalui Zoom. Terima kasih banyak. Semoga Bapak Ibu juga semua dilimpahkan keberkahan dan juga selalu diberikan kesehatan. Baik, kita akan melakukan sesi foto untuk keluarga dan Bapak Ustadz. Mungkin di atas. Iya, Bapak Ustadz. Kami berharap bisa melakukan sesi foto dengan Pak Ustadz pada Ibu Mati, Bu Dami, Bu Indah, Bu Dini. Ya, Bapak Ibu dari Mas Hakim. Dipersilakan. Pak Ustadz. Ya, kami akan melakukan sesi foto kepada Pak Ustadz, Ibu Indah, Mas Sofi, Mbak Ili, Bapak Ibu dari Mas Hakim, Mas Hakim, dan Pak Cari. Kami Ibu Dami, Ibu Mali, Pak Hani, Pak Bambang. Sesi foto keluarga. Tari Hakim, Mbak Tari, Mas Hakim, Bapak Ibu dari
Tadi. Baik, sambil oke, ya. Kita akan membuka tadi untuk dilakukan sesi foto. Maaf Pak. Bapak Ibu, keluarga, kerabat, dipersilakan untuk menaiki podium. Bapak Yuri. Baik, dengan handphone dulu atau dengan kamera? Dengan handphone dulu agar semuanya fokus ya. Ya. Sesi foto akan diganti dengan keluarga, guru, dan digantikan kerabat dan teman-teman. Ibu Widya, Pak Adrian, Ibu Kori, Ibu Yani. Untuk sesi foto kedua, kami mengharapkan kehadiran teman-teman dari foto terapi untuk saya, Ibu Ineke, Bapak Yunus, kami berharap Ibu Roni, Ibu Rani, Ibu Lilis, Pak Adrian, kami berharap Ibu Carla, Ibu Widya, kami mengundang untuk hadir. Kami mengundang kehadiran Bapak Ibu, sahabat dari Ibu Tuti untuk naik ke atas podium panggung untuk melakukan sesi foto. Ibu Citra, kami meminta kursi tambahan satu kursi ke depan. Ibu Citra,
Ibu Debra. Semua teman-teman ikuti, kami mengharapkan nanti kita akan melakukan sesi foto berikutnya. Ntar aja, Bu. Teman-teman Ibu. Ya belum. Ibu Kori. Baik Ibu Yani dan Ibu Kori. Dapat. Terima kasih. Sesi foto berikutnya kami mengundang Pak Baron, Bapak Tatang, Ibu Anel, Ibu Florence, para seniman, dan kami mengundang Bu Widya juga untuk tetap tinggal untuk foto. Ibu Carla, Seniman ya. Iya, iya. kebanyakan keren ada. Masih Bu. Ibu Florence. Ibu Florence. Ibu Florence. Cantik banget dia. Ember. Siapa lagi sih? Ember ya nanti ya. Heeh. Setelah sesi foto ini kami akan mengundang teman-teman dari Biro Operasional Seno untuk melakukan sesi foto. Baik. Menunggu. Bisa nggak sih di bawah aja? Ya. Itu bisa nggak sih? Koordinasinya di bawah aja. Satu lagi dengan handphone. Bapak Tatang satu lagi dengan handphone. Nanti paspor naik ya.
Seno untuk melakukan sesi foto. Mas Opri dan Mbak Iri, Ibu Kiki, Ibu Yani, Ibu Isya. Aku nggak ngeliat satu-satu. Nggak ada ya? Wisya, oh mana? Baru lihat Mbak. Dia cuti katanya. Oh, makan ya, Bu? Iya. Direktur Seno, kami minta kesediaannya untuk naik di atas panggung untuk melakukan sesi foto. Kami, Pak Yusa, Pak Hari, Pak Suryana, semua teman-teman dari Biro Operator Seno. Untuk Bapak Ibu, silakan menikmati hidangan yang sudah kami siapkan. Ibu Isya, Ibu Isya, kami mengundang Ibu untuk naik ke atas panggung. Mana? Pak Yusa nggak kelihatan. Terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini, baik secara langsung maupun secara virtual. Saya nggak foto. Aku lah sini. Berni, panggilin tim dia lari. Ibu Iva, Dua-duanya dijadiin Zoom. Ini masih